Oke, semangat pagi. 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 Mantap. Ya, teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga tadi saya mengulang lagi doanya, mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi yang sehat, dan kalau ada yang sakit segera diberikan kesembuhan. Cuacanya sudah mulai sering hujan ya, dan kemarin juga saudara kita di daerah Cianjur juga mengalami musibah gempa bumi. Di sini apa ada yang terkena juga dampak gempa bumi? Ada yang daerahnya Cianjur? Nggak ada ya kayaknya ya. Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita di Cianjur juga segera mendapatkan ini ya pertolongan ya, dan mudah-mudahan diberikan ketabahan. Gitu. Oke, sebelum kita mulai kelasnya hari ini, kita berdoa dulu yuk. Semoga pembelajaran di hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Berdoa di Amin. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Kita panggilkan Kak Denny. Halo Kak Denny. Halo. Ya, Kak Denny, hari ini kita mau belajar apa nih Kak? Ya, sesuai request kemarin ya, ada yang nanya kan bagaimana cara membuat game PES. Ya, hari ini kita kan buat game PES ya untuk melingkan cara membeli item dengan Robux. Oke, Gitu. wah asik seru nih. Oke, kalau gitu langsung silakan Kak Denny. Saya serahkan kelasnya pada Kak Denny. Baik, ya terima kasih Kak Ian. Ya, halo semuanya, selamat pagi. Masih sehat ya? Pagi. Oke, mantap. Ya, kita minggu lalu kita sudah buat ini ya game currency dan juga bagaimana cara membeli item dengan currency tersebut. Nah, sekarang kita bagaimana cara membuat game pass. Tentunya kalau kita buat game pass, kita harus link ke Roblox websitenya ya. Kita harus ke websitenya dulu untuk mengaktifkan game pass-nya. Nah, kalau zaman dulu ya. Kalau nggak salah ya, dulu itu game pass tuh beli pakai Robux. Tapi sekarang udah free, tapi maksimal 5 dalam satu hari. Ya, maksimal 5 dalam satu hari. Nah, jadi kita pertama perlu ikonnya dulu nih, perlu gambarnya dulu untuk membuat game pass-nya. Nah, yang pertama kita boleh cari gambar. Maaf, sebentar. Buka Google roblox.com. Screen. Ya, sebentar ya, lagi e-commerce. Ya, oke. Jadi di sini kita sudah masuk ke dalam website Roblox. Ya, ini teman-teman murid. Nah, jadi kita pergi ke create. Nah, di create itu nanti kan masuk ke manajemen. Ya, manajemen gamenya nih. Nah, di sini sudah ada paces. Di sini ada paces. Nah, paces ini kita bisa upload gambar untuk game pass yang ingin kita buat ya, gambar-gambarnya. Tapi sebelum kita masuk di sini pilih dulu mau ditaruh di dalam game apa pass-nya. Di sini game yang sudah kita public ya, yang sudah kita public. Sebelum kita public gamenya, kita lihat dulu di experience. Ada beberapa game yang sudah kalian buat ya. Ini kalian public dulu. Di sini pakai yang sudah kita buat yang kemarin, yang untuk testing. Di sini kakak coba public dulu. Bisa lewat Roblox Studio-nya ya di public. Atau dari sininya juga bisa. Kita edit. Lalu kita masuk ke Roblox Studio.
Ya, di Roblox Studio-nya bisa kita public. Oh, sorry. Share screen. Ya, di My Games. Di sini misalkan gamenya. Diklik titik tiganya, lalu pilih Make Public ya. Diganti Make Public. Jadi jangan privat. Nah, kalau di privat dia ditutup servernya ya, jadi dia jadi privat. Nah, kita buat dia jadi public. Nah, udah ke public, jadi kita bisa ke websitenya lagi. Share. Ya, ini kita reload. Sorry. Nah, kita ke Paces sekarang. Nah, ini sudah ada ya testing game. Jadi sudah ada 2 game yang sudah di public. Nah, di sini kalian bisa masukkan ya gambar yang ingin kalian buat. Aduh, ketahuan lagi. Aduh, kok malah keklik. Sorry. Ya, kalian masukkan image atau gambar yang ingin kalian upload ke dalamnya. Sebentar, sini kita cari misalkan gambar kucing. Oh, ukurannya 15 kali 15 dengan bentuk lingkaran ya. Kita cari aja di sini. Contoh aja ini, misalkan bentuknya square. Yang kecil ada ya. Nah, ini ya 512 kali 512. Kita save dulu. Karet. Berapa? Oh iya. Oke, kemudian kita upload ke dalam Paces-nya. Oke, nama game pass-nya apa? Di sini kita bisa buat misalkan install nih, misalkan install pass atau gemoy banget. Misalkan di sini deskripsinya untuk apa ya, untuk beli pistol misalkan, mendapatkan pistol. Ini contoh aja ya, bisa di delete juga nanti. Nah, kalau sudah kita lihat preview, kalau di preview, nah gambarnya nanti seperti ini, karena dia PNG ya, jadi akan menjadi hitam belakangnya. Terus sudah kita verify upload. Nah, ini sudah ada game pass-nya di dalam game testing game ya. Kalau sudah kita upload pada pass-nya di sini, kita bisa atur game pass ini mau berapa ya harganya. Kita klik setting di sini, configure. Sales. Nih, item sale-nya kita nyalahin. Mau berapa harganya? Misalkan ya 5 lah untuk donasi misalkan. 5. Nah, kalau kita kasih 5, kita pendapatannya 70% dari harga 5. Jadi kita dapat 3 Robux. Kalau kita isi di sini 10, berarti kita dapatnya 7 Robux. Pendapatannya ya. Jadi dari Roblox-nya dapat 30% ya.
Oke, 10 Robux. Kita save. Successful ya, sudah. Kita save. Nah, kita sudah punya game pass untuk di dalam game kita sendiri ya. Contohnya ini satu. Itu gambarnya kalian bisa edit sendiri ya. Bisa di Photoshop, bisa kalian pakai dari Roblox-nya. Ya, misalkan dari inventory. Dari inventory ada. Sini cari aja passes ya. Oh, sorry. Di store-nya ya, bukan bukan di sininya. Di store-nya. Sini cari aja, udah banyak. Oke. Sekarang kita sudah punya nih game pass-nya. Kalau kita pergi ke profil kita, ke game kita di sini. Creation. Testing game yang tadi. Di store-nya nanti akan ada ini passes, sudah ada. Jadi kita tinggal beli, bisa beli di dalam website dan bisa beli di dalam game. Nah, kalau di dalam game kita butuh scripting lagi. Ya, Oyen, kucing Oyen. Oyen begarang. Kucing oren. Ya, kita sudah punya gamepad. Sekarang kita pergi ke Roblox Studio untuk mengkoneksikan PCS ini di dalam game kita. Jadi kita bisa beli di dalam game. Studio. Kita masuk sekarang. Wah, agak lama ya. Yo, oke. Di minggu-minggu lalu kita sudah buat GUI untuk shop ya. Dan juga sudah ada mana-mana tadi. GUI, status GUI beda sekarang bentuknya. Di shop sudah ada frame-nya. Ya, sudah ada frame. Di sini kita bisa tambahkan satu untuk Game Pass. Yang di bawahnya misalkan ini kita geser aja dulu. Di bawahnya bisa kita tambahkan untuk Game Pass. Kita bisa tambahkan ya di frame, dalam frame ini untuk satu gambar yaitu image button. Mana ya button dia? Image button. Bentuknya beda sekarang. Ini ya image button ya. Oke. Oke, nah di image button kita akan upload gambar yang sudah kita download tadi, yang si kucing. Jadi pada image button ada properties. Nah di properties itu nanti kita bisa cari choose image file. Nah di image, ya di pada bagian image kita klik
Search-nya di mana? Kita bisa add image di sini, plus add image. Oke, kita cari gambarnya. Diisi kucing Oyen mana ya? Sorry, nah ini dia kucing Oyen. Ya, kita create. Nah, ini dia si kucing Oyen. Ya, image button. Biar orang bisa tahu ini apa. Jadi kita bisa kasih deskripsi barangnya di bawah atau di sebelah kanan ya, Game Pass $10 untuk dapat pistol misalkan. Kita kasih text label ya. Kita tambahkan baru frame lalu text label. Kita kasih Game Pass 10 Robux. Scale image. Ya, Game Pass 10 Robux. Misalkan seperti ini. Transparent, oh nggak bisa ya. Ini contoh saja, nanti kalau misalkan kalian mau edit, silakan. Nah, ya aku tunggu ya. Betul, takutnya nanti ada yang ketinggalan. Kalau yang bingung tadi yang buat shop gimana, coba pakai yang sebelumnya aja. Ini cuma ditambahkan ada yang bisa kita beli dengan currency sama yang ini ya. Kita rename biar mudah. Misalkan pistol aja ya. Tes. Ini pistol ya. Weapon. Kemudian pass. Oke. Oh, masih banyak yang belum masuk.
Nah, mungkin kalau sudah kita akan buat scripting pada bagian image buttonnya, kita akan buat local script pada si image button ini, yang namanya weapon game-pass-nya. Kita klik tanda plus, lalu pilih local script. Ya, local script nanti kalau misalkan kita klik, dia akan mengambil barang ya yang ada di dalam server subscribe-nya nanti. Oh ya, senjatanya kita belum ada, nanti kita tambahkan. Kita tambahin dulu senjatanya. Misalkan kita ambil dari toolbox. Ya, senjata lah apa aja bebas. Misalkan pas hyper laser gun ini ya. Ini jangan taruh di starter pack ya. Kita taruh luar dulu sini. Oops, ini ada di luar ya. Kan ada di Word ya, hyper laser gun-nya. Nanti kita masukkan ke dalam replicated storage. Ini masuk ke replicate storage. Ya, replicate storage ini nanti namanya kita ubah. Ini pengaruh namanya nanti buat dipanggil. Sama dengan tool event ya. Di tool event ini. Aku replicate storage, maaf bukan. Sebentar. Ini udah berubah ininya, ikonnya. Jadi bingung. Kecil banget ya. Ini server storage. Astaga ya, taruh di server storage. Ini namanya berubah-berubah. Berubah-berubah. Ikonnya berubah-berubah jadi bingung. Ini kita tarik, kita pindahkan ke server storage. Replicate storage. Server storage. Nah, sini sudah ada. Ini untuk game pass ya. Boleh dikasih folder untuk kasih game pass, tapi kita taruh luar aja biar bisa kita langsung panggil. Kita rename namanya laser gun. Misalkan. Ya, kita kasih nama laser gun. Oke, sudah. Oke. Sekarang pada script tadi yang local script service ya. Pada button ya, tadi si image buttonnya di GUI, di weapon game pass-nya, atau kita rename-nya dan ini laser button ya. Misalkan rename lebih bebas ya. Biar singkat, kita singkat aja kecil. Namanya laser button. Rename button. Serban. Lalu kita script di sini. Oke. Ya, ready.
Perbedaannya adalah kalau di Game Pass ini kita masuknya ke marketplace service ya, ke dalam server Roblox-nya di marketplace service. Nah, kita akan buat beberapa variabel dulu di sini, variabel untuk button-nya. Lokal apa kasih nama button aja, tombol ya. Kita panggil si script.parent ya untuk manggil si lasernya. Kemudian kita ambil lagi lokal untuk ke player, singkat jadi PLR. Oke. Sorry. Wah, kami dulu ya. Oke. Lokal PLR. Ini di sini nanti kita akan ke playernya. Game dot player ya players dot local player. Ya ke lokalnya ya, ke sekitarannya, jadi di dalam dunianya. Lalu kemudian kita buat variabel lagi untuk marketplace service-nya. Kita singkat biar nggak panjang codingnya. Kita singkat MPS ya, marketplace service game. Lalu kita get service. Get service artinya di dalam gamenya, built-in-nya. Lalu kita kasih marketplace service. Marketplace service. Oke, bahannya sudah ada, variabelnya. Sekarang kita buat eventnya di button, ya si variabel buttonnya. Gambarnya kita konekin ke eventnya mouse click ya. Diklik mouse button one click, lalu kita connect function. Ya, fungsinya adalah dia nanti akan mengambil ID ya, gambar atau game pass-nya di server Roblox-nya ya, di websitenya. Jadi kita di sini akan buat MPS marketplace service-nya, terus kita prompt apa namanya, prompt game purchase ya. Game pass purchase ya, masuk ke game pass purchase-nya, isi oleh untuk setiap player ya, lokal player. Jadi PLR kita udah singkat ini variabelnya. Lalu kita masukkan ID game pass-nya. ID game pass-nya kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari websitenya yang sudah kita upload sebelumnya. Sebentar. Kita masuk dulu ya ke websitenya. Oke, masuk ke websitenya, nanti kita klik nih paste-nya. Nah, di atas dalam ininya apa namanya, dalam URL ini ada angka. Ini adalah ID-nya. Ini ID ini kita copy. Ya, di website ada game pass yang punya kalian.
diklik nanti kalian lihat ada angka untuk ID dari Game Pass-nya. Ini ID-nya, kita copy, lalu kita paste ke dalam scripting kita tadi. Ini Game Pass ID. Kita kasih kita. Angkanya adalah Game Pass ID Game Pass dari website. Bisa. Oke, ini baru membuat event pada button ya. Scripting untuk button. Jadi klik buttonnya, tapi kita belum mendapatkan item tersebut. Baru cuma bisa kita beli, tapi belum mendapatkan itemnya, barangnya. Baru fungsi pada button, baru fungsi pada button. Oke. Jika sudah pada button, ya, untuk fungsi pada button ya, eventnya, kita ke server script service. Server script service. Ya, ini sudah ada script untuk beli ya, buy script sama yang leader stat yang buat duit ya. Kita buat baru untuk Game Pass. Ya. Kita buat script baru. Script, nah ini untuk Game Pass, kita rename Game Pass script. Ya, di Game Pass scriptnya kita akan buat yang sama. Jadi di sini kita bisa copy paste ya. Ini yang MPS game get service-nya kita copy buat persingkat. Lalu kita buat variabel untuk nama ID-nya. Lokal misalkan pistol ya. Pistol laser. Apa sih namanya tadi itemnya? Server storage. Laser gun ya, sorry. Laser gun. Ya, laser gun. ID-nya tadi sudah kita copy ya. ID-nya ini kita masukkan ke sini. ID Game Pass-nya. Oke, lalu kita buat event. Eventnya adalah game untuk menambahkan sesuatu di dalam player ya. Game.players. Oke, .player edit yang menambahkan sesuatu di player. Kemudian kita connect ke dalam function, kita kasih nama PLR aja, player. Ke dalam player. Oke, mungkin banyak yang belum tahu kenapa harus kasih lokal. Di sini kalau misalkan kita buat
tanpa pakai variabel ya, tanpa pakai buat lokal variabel. Di sini kita buat if marketplace service yang udah kita singkat ini MPS. Sorry, ini MPS titik 2 user own game pass asynchron. Artinya setiap player yang punya game pass ya nanti ya akan disinkronisasi ke dalam servernya yang sudah punya atau belum. Di apa namanya player KLR, oke, koma user ID-nya, user ID, oh sorry bukan koma, titik user ID, baru kita koma ya. Si laser gun ya, laser gun. Nah, artinya player dari user ID-nya setiap player yang punya laser gun, nanti kita kedetek sudah punya laser gun atau belum ya. Di sini. Dan ya, enter. Nah, di sini kita baru buat apa namanya scripting untuk teks ya. Jika dia sudah punya apa laser gun-nya atau belum, atau punya game pass-nya atau belum, di sini kita kedetek. Print apa namanya player .name ya titik 2 titik tuh dikonekin. Misalkan di sini kita kasih memiliki game pass. Artinya dia akan kedeteksi ya memiliki game pass-nya. Titik 2. Kita konekin lagi titik-titik nama pass-nya laser gun. Ini bebas nih yang string ini. Teksnya kalian mau kasih nama apa? Karena nanti ini akan kedeteksi ya namanya di bawah di outputnya. Sudah punya laser gun artinya. Memiliki game pass laser gun. Oh, namanya laser gun. Sorry, bentar. Sini gemoy ya namanya, bukan laser gun. Oke. Kemudian kita masukkan ke dalam backpack pada player ya di sini. Kita ambil game.server storage. Terus laser gun. Ya, nama ininya ya di server storage ini laser gun. Kalau beda, kalau misalkan di sini bukan laser gun tapi pistol, ya di sini tetap laser gun karena nama dari apa toolsnya di sini laser gun. Ya nanti kita clone, ya akan terpanggil sebagai cloningan ke dalam backpack kita sama dengan player PLR ya, PLR titik 2 wait for child, isinya adalah backpack.
player ya. Bentar. VLR, wait for check. Oke, ini kita copy, kita paste di bawah. Ini backpack kita pindahkan menjadi apa namanya, starter pack atau starter gear ya, bentar ya. Starter gear. Harusnya starter pack. Oke. Sudah, coba kita tes. Ini mungkin ada garis merah, bentar. Kita cari dulu ini. Oke. Laser gun. Oh, maaf ini. Oh iya, ini belum dikonekin ke dalam parent ya. Setelah clone, nah kita masukkan ke parent. Setelah clone itu kita masukkan ke parent ya, ke karakter kita. Parent. Clone.parent. Oke, ada kesalahan. Oke. Kalau sudah, kita bisa tes ke gamenya di sini. Kita play. Ya, ini udah muncul. Kalau kita beli, ini sudah ada ya, sudah punya ya kita. Kita sudah langsung mendapatkan itemnya di dalam starter pack kita. You already own ya. Snap in charge. Nah, supaya dia tidak ada di dalam sini atau di dalam karakter kita, sebenarnya kita bisa hapus ke dalam inventory kita dulu di dalam website. Sebentar, kita stop. Oke, ya di website ini kan masuk ke dalam inventory ya. Available in your inventory. Berarti sudah bisa masuk ke dalam inventory kita. Kita delete dulu ya di sini. Klik terus delete from inventory. Oke, nah nanti kita bisa beli. Tapi belinya di dalam sini dulu ya. Apa? Roblox Studio ya. Kalau nanti di dalam kita malah beli sendiri.
Nah, ini nggak ada ya di inventory, kita bisa klik. Ya, oh lupa. Sini karena third party kita belum aktif, ya belum diaktifkan. Jadi cara untuk mengaktifkan third party kita supaya kita bisa membuka Game Pass ini, kita bisa ke game setting ya. Kita stop dulu. Kita klik file, lalu ke, udah berubah namanya studio settingnya, bukan game setting. Oh, berubah ya namanya. Game settingnya sudah tidak ada. Oh, beta fitur sekarang ya. Oh, iya, iya, iya. Oke, apa-apa. Iya, benar. Kok salah. Studio setting. Harusnya third party-nya sudah bisa kita buka. Oh, gimana ya game settingnya ya? Ini udah berubah nih soalnya. Oh, Dan Kak, sebentar. Kita save dulu ya. dan Kak, itu Kakak udah masuk Robo Studio belum? Screen-nya. Terus ini bukannya debug. Screen-nya masih di web. Iya, bentar. Ke relog dulu untuk Roblox Studio-nya. Nggak kebuka. Roblox and test. Denied. Nah, sudah ada game setting. Tadi debug mode. Nih, file. Nanti kalau kita play ya sebenarnya, ini mana nih? Ini kalau kita play, ya ini kalau kita beli, ini udah nggak ada ya itemnya di inventory kita, karena kita delete tadi. Kemudian kalau kita beli di sini Game Pass 10 Robux, dia akan muncul error karena ada belum aktifkan third party sale-nya. Oke, kita stop. Kita ke file lalu ke game settings. Pada monetization, nah pada security di sini allow third party sales. Kita aktifkan dulu biar bisa kita beli purchase item. Oke, kita save. Nah sekarang kita bisa tes. Kita beli. Nah nanti muncul nih beli item atau tidak. Kita bisa beli. Ya kita beli aja. Ini nggak akan kena Robux kita sedikit. Nah, sukses.
Nanti kita bisa muncul di dalam inventory ya. Oh, ini nggak muncul. Beli. Gemoy. Ya, sebentar kita lihat scriptingnya. Harusnya muncul nih, masuk ke backpack, tapi tidak ada ya. Oke, kita stop dulu. Play. Di. Oh, apa masih di sini? Oh, ya, Roblox add item. Oh, oke, oke, oke. Pengaruh ya ternyata. Ya, harusnya nanti masuk ke dalam item kita ya. Ini karena di Roblox Studio, jadi dia suka tidak, yang kenapa ya, atau ini kenapa Roblox Studionya suka error. Jadi nanti kalau kita masuk ke dalam game, ini langsung masuk ke dalam game pass kita. Di sini nggak masuk ya. Ya rada aneh ya untuk kebijakan yang barunya. Di sininya udah gratis, udah enak sekarang bikin game pass. Oh, misalkan kalian mau tambahkan game pass baru ya. Kita mau menambahkan game pass baru, berarti pada ini di sini kita mau bikin baru lagi. Starter GUI misalkan ya. Di menu kita membuat baru lagi di sini. Image button. Ya, kita cari misalkan kucing ireng ya. Image. Nah, di sini misalkan kita mau masukkan yang kedua, kucing ireng. Nanti scriptnya ini bisa kita duplikat ya. Ini bisa kita ambil karena hampir sama. Bedanya nanti kita cuma mengganti ID-nya saja. Mengganti ID-nya. Ini kita duplikat ya, terus kita taruh ke image button yang di sini. Nah, ini kita rename. Misalkan ini buat kucing ireng ya. Selain laser minigun lah misalkan. Minigun. Ini laser. Gun. Ya, nanti ini tinggal diubah ID-nya. Kita butuh masukkan dulu game pass-nya ke website. Sudah pasti. Klik create. Kita masuk ke passes lagi. Kita buat baru lagi. Kucing ireng. Kucing ireng. Buat dapetin. Minigun. Minigun. Oke, terus kita klik preview.
dan verify upload. Ini begini kenapa? Karena masih dicek sama Roblox saya, masih dicek. Nanti akan dapat sendiri kok gambarnya setelah beberapa menit. Oke. Kita bisa atur, configure mau berapa untuk harganya. Misalkan ya 5 deh, 5. Kita set. Oke. Sudah selesai. Di sini atas sudah ada nih ID-nya. Tapi biar lebih tahu lagi nanti kita bisa pergi ke sini. Wah, ini belum kebaca ya namanya. Kita bisa ke home lagi, ke profil kita, lalu kita lihat di creation. Ya di store sudah ada 2 ya page-nya, gemoy sama kucing ireng. Si kucing ireng ini nanti akan ada ID-nya di atas. Oke, kita copy, masukkan ke dalam script kita. Kita copy. Terus buat dapetin itemnya bagaimana? Buat ngedapetin itemnya ya kita tinggal masukkan saja di server script service-nya yang game pass-nya. Ini sudah ada nih. Ini sudah ada. Ini tinggal copy paste saja di bagian ininya ya, if-nya ya, condition-nya. If-nya kita tinggal buat baru. Nah, ini laser gun, berarti kita tinggal buat yang minigun-nya. Minigun. ID-nya. Sorry. ID-nya di sini. ID minigun. Oh, bukan. ID Game Pass Gemoy. Ini kucing ireng. Dah, tinggal kita ganti aja ini nama variabelnya. Ini minigun, ini minigun. Nah, yang ini laser gun tinggal ganti sama itemnya apa. Jadi ganti nama itemnya. Kita belum punya itemnya, jadi kita bisa ambil dulu ya di toolbox. Ini kan. Nah, mana yang aktif? Ini. Oh, usah pakai script. Minigun kita masukkan ke storage service. Ya, server storage. Minigun, oke. Kita tarik dulu. Ya, kita panggil namanya minigun. Minigun. Ya.
Jadi kalau mau tambahkan beberapa game pass, kalian tinggal copy paste saja yang bagian coding conditionnya. Ini dari if sampai n. Lalu di buttonnya ini tinggal kalian duplikat saja, lalu ganti bagian ID-nya. Ya, ganti bagian ID-nya. Oke. Nah, ini untuk Game Pass ya. Visible-nya matikan. Dikat. Robux. Udah kebeli ya, tapi nggak detect ya karena nggak masuk ke dalam si server aja ya. Karena di servernya nggak masuk ke inventory. Oke. Seperti itu. Nah, kalau orang yang langsung beli ya dari Robux, nanti dia akan masuk ke inventory karena kebaca ke server di websitenya. Kalau kita main di Roblox Studio, ya. Jadi kalau kita sudah beli, nanti akan bacaan dia sudah kebeli itemnya, jadi dia nggak bisa beli lagi. Nah, kalau dia belum bisa beli, berarti dia akan muncul seperti ini. Ya, kita beli, nanti dia masuk ya ke dalam inventory. Nah, ini nggak bisa masuk inventory karena ya nggak akan kedetek ke servernya ya, kecuali kita main di dalam Roblox-nya. Main di dalam Roblox-nya baru nanti akan masuk ke dalam server. Karena saya nggak punya Roblox, jadi nggak bisa beli. Padahal game sendiri, tapi nggak bisa beli, punya sendiri. Nah, apa lagi ya yang mau dibahas ya? Budget biasanya kalian pakai nggak? Pakai budget. Kan kalau bocah-bocah biasanya ngumpulin budget main game budget. Ditanya budgetnya ada berapa? Lah, nggak main gituan budgetnya. Di bagian profile biasanya ya mana ya? Iya, di profile ada buds. Ya ada buds. Nggak ketahuan looknya. Ini buds ini bisa kita beli, kita buat juga ya. Bisa kita bikin juga. Dulu juga sama, dia harus bayar bikin buds 100 Robux. Ya, untuk bikin buds. Nah, sekarang karena kita dikasih gratis untuk pembuatan buds sama maksimal 5 kali. Ya, maksimal itu 5 kali dalam 24 jam. Jadi kita bisa buat buds-nya seperti ini.
Contoh, misalkan ya kita baru masuk ke dalam game gitu, jadi nanti akan ada badge untuk welcome ya, selamat datang di game gitu. Kita bisa buat badge-nya dulu. Nanti kalian bisa edit ya untuk buat badge-nya mau bentuknya seperti apa ikonnya. Ya, di sini kita bikin yang simple aja. Misalkan badge Roblox. Kita ambil aja dulu di sini. Nah, ini welcome ya, ada yang welcome. Kita ambil ini, bagus. Ini aja deh. Ini udah PNG ya. Kita save image. Nah, caranya sama seperti pembuatan game pass. Kita bisa langsung masuk ke bagian manage creating-nya. Nah, di sini kita masuk ke badge ya, di sini ada badge. Wah, sudah tidak boleh ya. Bentar. Kok masuknya ke sini? Testing game. Nah, di sini ada create badge. Lupa, bukan ke situ. Di option ya, di salah satu game kalian. Ya, di salah satu gamenya. Back. Oh, nggak bisa back. Bentar ya. Oke, di dalam website nanti. Nah, di testing game kita pilih option, lalu pilih create badge di sini. Di sini ada create badge, ada create badge. Kita bikin badge. Oh, masuknya ke sini juga ya. Nah, di sini kita create badge. Dia masuknya udah masuk beta ya untuk kreator. Nah, create badge. Nah, di sini kita upload image-nya. Gambar yang tadi sudah kita download. Nah, namanya apa ya? Nama badge-nya. Misalkan welcome. Selamat datang. Selamat datang di negeri Wakanda. Ini ada bacanya 5 badge creation are free ya. Nanti setelahnya ke-6 dan seterusnya bayar 100 Robux untuk penambahannya. Jadi 5 badge free. Jadi untuk selebihnya bayar 100 Robux. Oke, kita create badge. Nah, ini sudah ada. Selamat datang. Waduh, jadi error. Datang aja di sensor ya. Apa yang buat dia di sensor ya datang? Kocak nih. Oh, ada juga di error ya. Datang di negeri sensor. Ya, boleh. Bisa didesain. Boleh desain sendiri atau ambil dari Google. Kalau dari Google didesain lagi ya bisa. Boleh. Bebas. Sama kayak Game Pass ya. Game Pass juga boleh desain sendiri. Budget juga desain sendiri. Untuk ukurannya 512 kali 512. Kalau lebih dari itu bisa sebenarnya. Tapi nanti berat nanti pas uploadnya.
malah dikompres jadi pecah gambarnya. Kalau bisa ukurannya pas 512 kali 512 pixel. Ya, pixel. Bukan meter ya, buset. Kalau 512 meter, buset, itu jauh. Sebuah bikin gedung nih. Sebesar bikin gedung. Pixel kali pixel. 512 kali 512. Game Pass juga sama ya, 512 kali 512. Kalau bisa dibuat bentuknya lingkaran. Kayak gini. Bentar. Ya. Nah, kalau milimeter milimeter juga gede kalau pixel. 512 kali 512 ya, gede itu. Jadi 505 cm. Ya, jadi stiker ya jatuhnya. Ya, kalau sudah sebenarnya kalau buds itu kan disentuh ya. Dia bersentuhan dengan satu objek. Ya, mungkin bisa di event kalau misalkan ada sebuah event kayak animasi ya. Kayak kalau di game kan ada cutscene gitu ya, ada cutscene terus kemudian dapat kalau di Steam tuh dapat buds untuk apa namanya? Ya itu pokoknya. Di Steam ya, dapat buds-nya. Nah, kalau di Roblox kita buat ini aja ya, yang disentuh aja. Kalau pernah tahu yang Find Marker itu banyak banget ya game itu kayak gitu buat anak-anak sering dimainin. Find Marker itu. Jadi kalau kita menemukan markernya nanti kita dapat buds. Nah, itu caranya kalau kita sentuh. Nah, kalau ada mau bikin game yang seperti itu tuh mudah aja. Kita akan masuk ke dalam Roblox-nya. Share. Misalkan itu kan welcome ya. Welcome berarti di tempat kita spawn, di tempat kita spawn. Nah, kita akan tambahkan part baru. Oh, sorry, kita stop dulu. Kita matikan visible. Oke, di sini kita buat part baru. Di tempat kita spawning ya, tempat kita spawn. Perbesar aja. Angkor. Nah, jadi jika ada beberapa player yang menyentuh part ini, dia akan mendapatkan badge. Nah, karena ini adalah badge untuk welcome gitu ya, selamat datang. Berarti setiap yang spawn di sini, pertama kali masuk, maka mereka akan mendapatkan badge baru. Nah, di sini kita rename aja partnya. Rename. Welcome. Part. Ya, terus transparansinya kita hilangkan. Jadi biar tidak terlihat. Ya, biar tidak terlihat. Lalu collision-nya juga kita matiin. Kalau enggak ya nanti setiap player nyangkut di sini. Nggak bisa bergerak. Can collide dimatiin. Nyangkut ya pas masuk.
Nah, untuk scriptingnya di mana? Scriptingnya langsung aja kita bikin di welcome part-nya ya. Langsung kita buat script di dalam part-nya. Event-nya adalah touching, bersentuhan, touch. Jadi kita kasih script.parent.touch. Di kayak Killbrick ya. Lalu connect, kita kasih function-nya nama part-nya aja. Part aja dah, biar gampang. Dan nama fungsinya part. Kita langsung kalau mau dipersingkat boleh, jadi kita buat label humanoid gitu ya, label humanoid. Tapi kalau nggak mau pakai variabel dan segala macam, langsung aja kita buat if player part.parent titik 2 find first child ya, di sini humanoid, lalu then ya. Nah, biar lebih jelas lagi kenapa sebelumnya ada label, ada variabelnya. Nah, di sini tidak. Jadi kalau udah kita pakai label, kita buat variabel baru, ya ini kita persingkat codingnya. Ini kan panjang ya, if bla 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 terus then. Nah, kita akan persingkat dia menjadi player saja ya, player. Nah, kita buat variabel baru, label player sama dengan. Nah, isinya apa sama dengannya? Yaitu coding yang di sini. Ini kita pindahkan. Ya, kita pindahkan ke sini. Ya, humanoid. Kok label? Sorry, lokal player. Masih ini ya, masih nginget action script. Lokal player. Nah, ini partnya ini. Nah, part coding yang panjang ini sudah kita persingkat menggunakan player. Nah, jadi di sini kita isinya adalah player. Jadi udah nggak panjang lagi. Oke. Nah, ini maksudnya apa? Jika partnya bersentuhan dengan humanoid. Yang artinya jika part ini, ya si kotaknya, welcome partnya ini bersentuhan sama setiap player, ya yang ada humanoidnya, maka dia akan mendapatkan badge ya. Di sini kita buat kondisinya. Oke. Kita akan singkat lagi di sini, lokal plr, harusnya player juga ya, tapi kita singkat jadi plr aja. Lalu game dot player get player from character. Ya, terus kita isi part dot parent. Ini udah ada part parent. Part itu si ini ya. Ini partnya. Nama functionnya ke parentnya ini ke si player sebenarnya. Part ini fungsi ke si karakter kita. Nah, kemudian kita buat event ya, game dot get service. Oh, sorry, bukan get titik 2 get service. Kita akan buat batch service. Ya, servisnya ke si batch-nya, nanti ke dalam server. Service itu nanti ke servernya ya. Built-in di dalam Roblox-nya. Built-in. Jadi kita nggak perlu nambah lagi di Roblox-nya, sudah ada servernya.
Jadi kita pakai service. Kemudian award buds. Nah, nanti kan muncul awardnya di bawah. Kita isi player. Player. Ya, player. Oh, sorry, bukan player, PLR. PLR. Ya, titik. Lalu user ID setiap player, nama ID player. Lalu koma ID dari batch-nya. Nah, ID batch-nya berapa kita bisa cek di website ya. Seperti biasa. ID batch kita singkat. Oh, share screen lagi. Ya, ini ID batch ini ada 2 nih, bingung. Yang batch oh ini. Mungkin ini ya, coba. Kita copy. 1, 2, 3, 10. Oh, 10 juga. Coba yang ini ya. Ada 2 nih angkanya. Ya, oke. Kalau sudah, kita bisa testing. Nah, dapat ya. Batch award. Nah, kalau sudah dapat, dia nggak akan dapat lagi. Nah, ini kalau di dalam Roblox Studio. Nah, kalau kita main ini di dalam game Roblox kita, nanti akan masuk ke akun kita ya, Game Pass Game Pass batch-nya. Karena di Roblox Studio, jadi masih di ini ya. Stop. Ya. Oh, sudah kedetek ya, berarti sudah dapat. Berarti kita sudah ada di dalam Roblox kita sebentar. Oh ya, sudah ada ya. Tadi dapat di Roblox Studio. Terus kita bisa lihat di dalam profile kita dan sudah dapat badge-nya. Iya, sudah dapat badge-nya. Bisa kita delete ya. Nah, ini delete from inventory. Kita hapus dulu. Oke, sekarang kita coba tes ke game kita. Stop. Play. Nah, dapat ya. Badge awarded. Dan itu akan otomatis langsung masuk ke inventory di profile kita. Dan kita udah nggak bisa dapat lagi tuh. Ya. Itu untuk batch ya. Codingnya sama seperti Game Pass, tinggal diduplikat, tapi di setiap part ya, di tiap part. Welcome part ini. Jadi scriptnya nanti tinggal diduplikat, terus tinggal ganti ID-nya saja. Ini ID-nya. Tinggal diganti. Nah, kalau kalian bikin game kayak apa di sini lupa nama gamenya. Find marker.
Bu. Kalau badge-nya cuma bisa didapatkan oleh beberapa player saja atau terbatas. Contohnya VIP atau gimana? Kalau ini kan untuk yang setiap bersentuhan ya, jadi kita mencari badge-nya sendiri, badges-nya sendiri. Ini kan misalnya mungkin ada Nah, kalau player yang misalkan yang kayak VIP gitu, ya mereka beli game pass-nya dulu. Nanti dapat atau mungkin misalnya ada game pass. 10 player yang Beli pertama game pass menyelesaikan di misi. sini. Beli game pass terus dapat award gitu kan. Ini tinggal copy aja. Game get service-nya. Ini ya if-nya nih. Semua. Oh, ini jangan. Kalau ininya jangan. Ini kan buat bersentuhan sama player ya, bersentuhan sama player. Tapi yang mau diambil adalah ini. Ini codingnya. Misalkan kalau kita beli nanti dapat badges ya. Nanti kita taruh di dalam game pass script di sini. Kita taruh di dalam sini. Oops, sorry, lagi di play ya. Ini taruh di bawahnya. Jadi setiap beli item, nah nanti kita dapat badges. Badges. Kayak gitu. Kalau mau yang terbatas ya, salah satunya cuma VIP. Atau mau cari yang tersulit gitu ya, itemnya. Misalkan ini kan kayak game marker ya, contohnya, harus saya cari dulu ya gamenya. Find marker, echo people, experience. Ini ya, ini find marker. Jadi kalau kita klik, nah ini nih, ini banyak banget badges-nya. Ini badges yang baru. Badge. Ini badges-nya nih. Jadi kalau bocah-bocah biasanya mereka ngincernya ini doang nih. Sombong-sombongan. Udah dapat ini belum? Udah dapat ini belum? Gitu. Udah nemu ini belum? Ya, nah bisa kalau dia udah dapat markernya, dapat badges-nya. Gitu. Game ini, find marker. Ini rame kok yang main. Bocah-bocah. Sampai ada yang buat yang lain selain marker. Ya, mungkin itu saja. Kalau dari aku buat untuk game, ya basicnya untuk pembuatan game currency dan juga game pass ya. Kalau misalkan kita mau mendapatkan Robux-nya, ya tinggal dikoneksikan ke dalam servernya buat game pass atau VIP ya. Untuk buying VIP-nya. Oke, mungkin kita cukup ya sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini coba-coba dah game-game yang lain dah. Yang sekiranya mudah ya. Ini mudah banget kok dibuatnya untuk game yang kayak gini. Ini yang marker. Jadi kita cuma bikin world-nya aja. Setelah world-nya udah jadi, udah tinggal menaruh item-itemnya ada di mana. Udah tuh bocah-bocah pada nyari biasanya. Baik. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Untuk mengenai scripting buat sama game pass-nya?
silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh raise hand. Apakah ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, kamu mau kasih satu sedikit nih tips kalau misalkan kalian mau menganimasikan karakter ya, bikin animasi. Kita stop dulu. Di sini sudah ada plugin yang bisa kita aktifkan di dalam game Roblox Studio. Beta fiturnya. Di beta fitur, kita bisa mengaktifkan namanya Live Animasi Creator. Aduh, nggak baca ya. Layarnya masih di Aduh, ya. website. Ya, Lalu Live Animation Creator. Oh iya, lupa dulu ya. Di file, beta fitur. Nah, di sini udah ada plugin yang bisa kita aktifkan ya di betanya. Ini masih baru. Dan ya terbatas sekali ya, masih terbatas. Nah, di sini ada Live Animation Creator. Ya, Live Animation Creator. Nah, ini kita bisa enter. Lalu kita save. Ya. Nah, nanti akan kita restart dulu untuk aplikasinya. Ini sebenarnya udah ada sih banyak di YouTube ya untuk tutorialnya, tapi di sini kakak kasih tahu dulu. Ini karena baru ya, jadi banyak banget yang bikinin tutorialnya. Restart dulu ya. Nggak bisa aktif. Kakak restart dulu ya, bentar. Salah klik. Nah, pakai plugin yang tadi sebenarnya kita cuma butuh video yang kiranya kalau di TikTok kan banyak yang joget-joget ya. Nah, itu bisa kita ambil terus kita potong bikin 15 detik. Lalu kita import ke dalam plugin tersebut. Nggak muncul ya. Baru muncul. Nih, persingkat aja ya. Untuk yang ini. Kalau kalian sudah aktifin, ya di beta fitur ada Live Animation-nya. Mana tadi? Live Animation-nya, Creator. Nah, di bagian plugins, ya, kita, nggak muncul ya. Dia tidak muncul karakternya. Coba ya kita masukkan dulu avatar importnya. R15, nggak bisa. Karakter loader, misalkan ya, R15. Sini, ternyata dia tidak muncul ya. Ini masih debug banget ininya, pluginnya. Debugger. Harusnya dia ada di sini di pluginnya, dia animation creator di sini muncul satu. Di sini tidak muncul ya. Kita manage. API tidak ada. Yap, masih beta ya, jadi agak error di bagian Roblox Studio. Jadi kalau misalkan yang berhasil, yang terbuka
pluginnya, biasanya dia muncul di sini. Ini nggak muncul dia. Ya, dia nggak muncul di sini. Harusnya ada. Nah, nanti kalau ada tuh sebenarnya di bagian bawah tuh ada timeline. Terus kalian bisa tinggal import video. Nah, nanti dia akan nge-connect-in videonya menjadi gerakan. Nanti dia otomatis ada gerakan animasinya gitu, gerakan joget atau lain-lain. Itu maksimal 15 detik kalau nggak salah ya. Maksimal 15 detik. Kalau 15 detik bisa sih sebenarnya, tapi nggak itu. Di avatar yang nggak bisa. Di avatar, oh maaf. Animation editor, oh iya ini. Maaf, ke di plugin, sorry. Thank you Muhammad Ferdian. Ya di sini, maka lupa di sini. Ya di sini nih, kalau misalkan kalian mau import, wah nggak bisa diklik, bentar. Nah, mouse-nya kadang-kadang. Bentar ya. Ini bisa keyboard. Oh, bentar ya, mouse-nya lowbat. Oke. Nah ini ya contohnya di mouse editor. Oke, kita klik pada karakter avatarnya. Nah, ini mau animasi apa namanya? Ya, joget lah. Oke, got it. Jadi tinggal kita ini ya, import. Diimport videonya. Cuma sini saya nggak punya video, jadi kalau misalkan kalian mau coba silakan. Video-video, kalau bisa yang satu orang, nih jangan yang rame-rame, nanti dia ngedeteknya susah. Nah, kalau bisa kalian buat sendiri, ya mungkin kalian record sendiri di rumah gitu, gerak jalan atau mukul atau joget ya, atau nge-break dance sendiri. Nah, kalau sudah kalian bisa masukkan ke sini ya, diimport. Sorry, ini diimport. Bla bla bla, masuk live animation creator. Nanti kalau sudah dipublish ya, nanti masuk ke namanya, deskripsinya apa, kreatornya kita, terus kita submit. Nah, nanti akan ada di inventory kalian. Ya, di inventory Roblox kalian di website. Nah, kita discard dulu. Nah, kita coba ya. Load, download video. Choose video. Nah, kita cari videonya. Siapa? Sini, saya nggak punya video ya. Kalau kalian punya, dicoba aja. Ya, kalian bisa masukkan videonya nanti terus di open. Nanti dia akan membaca gerakan dari video tersebut. Ya otomatis. Ya mungkin agak lama untuk generate-nya. Sampai dia membaca. 15 detik lebih bisa sebenarnya, tapi ya nanti dia generatingnya lebih lama ya, lebih dari 5 menit mungkin ya. Kalau filenya terlalu besar. Nah, kalau misalkan 10 detik atau 5 detik, nah itu nggak apa-apa. Nanti generate-nya lebih cepat juga. Pas sudah masuk, nah nanti kalian tinggal publish ya, tinggal di publish kayak tadi, publish to Roblox. Nah, tinggal buat nama animasinya apa, deskripsinya apa, lalu submit. Seperti itu. Oke. Mungkin ya, kalian nggak bisa, ini terbatas banget karena nggak punya datanya atau filenya, jadi kalian bisa buat sendiri.
ya. Dan di YouTube pun ada banyak ya untuk yang cara seperti ini. Kalian bisa cek. Pokoknya ya karena ada fitur barunya di sini, jadi semuanya pada bikin ya tutorial. Seperti itu. Karena sebelumnya kita menggunakan plugin namanya animation apa namanya di sini di home Moon Animation kalau nggak salah. Nah, Moon Animator. Nah, ini untuk pembuatan animasi plugin. Nah, ini dulu pakai ini. Sekarang udah ada dari Roblox-nya. Oke. Dari kakak sekian sih untuk pelajaran kita materi hari ini. Jadi supaya tidak terlalu banyak ya untuk membuat game pass dan juga badge-nya. Jadi kalian bisa buat hal yang sama ya di dalam website, terus tinggal ganti user ID-nya saja. Ya, dan jangan lupa ukurannya kecil ya, 512 x 512 biar kalian bisa buat desain kalian sendiri. Seperti itu. Oke, silakan kalau misalkan ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akhiri untuk hari ini. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah aman? Kalau aman boleh Tidak angkat ada. jempolnya. Mungkin sudah tidak ada ya. Udah mantap Oh, semua nih. ada kayak tadi yang bersuara. Wah, sudah pada ready semua. Nggak Ada yang nanya. sabar ya pengen dapetin Robux ya. Oke. Mungkin ya sekian dari kakak sih untuk materi kita hari ini. Jadi apa yang kakak sampaikan kepada kalian semoga bermanfaat ya. Dan mohon maaf kalau misalkan kakak terlalu buru-buru atau mungkin bahasanya kurang jelas. Oh gitu ya. Oh maaf. Oh, Saya ada mau nanya Kak. Maaf ya silakan. Saya kan sudah bikin live animation ini Kak. Cuma untuk inputan dari keyboardnya tuh gimana ya Kak ya? Saya belum dapat. Inputan. Iya, jadi Maksudnya dipakai ya animasinya. iya Kak. Jadi saya udah bikin 3 animasi itu Kak. Nah, tapi inputannya masih pakai GUI gitu Kak. Masih pakai GUI. Oh iya, memang masih pakai GUI. Nanti untuk penggunaannya masuknya ke dalam itu di avatar kita di websitenya. Kalau ini Kak, apa kayak misalnya kita mencet di keyboard tuh mencet 1 gitu, baru ada animasinya gitu bisa Kak? Saya belum Oh, dapat. oh itu untuk tombolnya ya. Iya Kak. Sebentar. Kalau misalkan kita play ya. Sebenarnya kan kalau ini kenapa nih? Oke. Nah, di sini kan harusnya ada emot ya. Kita bisa masukkan ke dalam sini. Di dalam websitenya ya, di dalam websitenya kita kan bisa atur pembuatan emot kita. Bisa kita atur di situ. Nah, kalau untuk pembuatan itu kan masih belum bisa untuk pembuatan shortcut yang apa di dalam tombol. Karena di dalam Roblox pun nanti tombol shortcut itu dipakai untuk item. Nih, 1, 2, 3 untuk backpack. Untuk backpacknya dipakai buat item. Jadi kalau kita pakai tombol, meskipun kita pakai script nanti bentrok dengan item yang ada di backpack. Jadi ya mohon maaf aja sih belum bisa sebenarnya. Bisa, tapi yang di backpack nanti bentrok harus kita ganti scriptnya. Mungkin kayak kontrol 1 atau kontrol 2 gitu. Tapi untuk sekarang scriptnya kita masih belum dapat, masih belum berhasil. Nanti bisa dicari dulu. Seperti itu. Makasih Kak. Iya. Ya, tapi solusinya itu ya diganti di emote di sini. Pakai apa di websitenya. Oh, maaf ya tadi berarti mic-nya headset-nya mati ya. Oke, Kak izin tanya kalau gerakan
Iya, harus karena masih beta ya ini. Masih beta, jadi dia maksimalnya 15 detik. Nggak tahu, mungkin ke depannya bakalan bisa lebih ya. Ini masih baru sebenarnya. Nah, kalau mau yang lebih ya itu pakai Moon Animator, tapi ya gerakannya nggak bisa diimport dari video, bikin sendiri. Etis ya. Gitu. Kita belajar animasi sendiri. Ya, yang Moon Animator ini dia beli sebenarnya. Bisa kita beli. Tapi ini bisa kita install. Aku mau tanya Arham Mirza, silakan Arham Mirza. Mau tanya Kak. Jadi tuh kalau itu katanya kan bisa generate animasi dari video gitu kan. Mhm. Kalau itu tuh cuman terbatas sama gerakan manusia aja ya. Kalau misalkan ya contohnya kita mau animasin hewan, gitu bisa nggak? Hewan. Objeknya lain. Iya. Wah, belum pernah coba tuh. Wah, itu menarik tuh. Mungkin bisa ya, nanti kita coba sendiri. Hewan atau benda yang bergerak itu mungkin bisa kali ya. Karena kan apa? Disuruhnya jangan sampai ada gerakan yang lain. Harus ada satu orang yang gerak. Jadi kalau ada gerakan yang lain mungkin akan terjadi error gerakannya. Keterbacaan motionnya. Nah, kalau misalkan hewan yang gerak, mungkin bisa aja. Mungkin bisa. Cuma masalahnya adalah riggingnya. Beda ya. Beda, Apa iya. harus- Karena Kalau misalkan ya, Aha, lanjut dulu Kak. iya, Lanjut dulu iya. Kak. Nggak apa-apa. Karena ini ya kan bentuk manusia aja, jadi riggingnya udah bentuk manusia. Oke. Kalau misalkan Aha. yang dianimasin itu manusia, tapi dia cuman ya setengah badan lah gitu, itu tetap bisa. Jadi yang Eh, kayak bicara cuman sampai badan, kaki ke bawahnya enggak. ya mungkin badannya aja yang gerak. Kalau misalkan kita Oh, miring, ya bagian kakinya juga ikut miring jadinya. Jadi nggak kebaca gerakannya. oke deh. Thank you Kak. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Nggak mau mati. Ada lagi? Gimana teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Clear? Clear? Kalau sudah aman, boleh angkat jempolnya. Aman. 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 Oke. Oke, aman ya, teman-teman. Oke. Sepertinya iya. Dari Kak Denny ada lagi yang mau disampaikan, mungkin closing atau saran buat teman-teman yang lain yang sedang develop gamenya juga nih Kak. Oh ya, mungkin ini masih terbatas ya, yang kakak kasih ini cuma basic untuk game yang ingin kalian buat. Ya, terutama untuk game currency sama yang game pass-nya. Nah, karena kan yang kita bahas adalah tentang metaverse ya sebenarnya tadi sebelumnya. Untuk pembuatan ada currency game. Bisa kita jadikan sebagai mata uang asli juga ya, seperti itu. Nah, contohnya adalah Roblox sebenarnya. Roblox dari dulu memang visi misinya seperti itu. Nah, untuk scripting yang lainnya kalian bisa cek ya, banyak di YouTube sebenarnya, sudah banyak ya, sudah ada gratis pula ya untuk pembuatan scriptingnya. Cuma perbedaannya mungkin kalian harus memahami basic-basicnya aja dulu untuk pemahaman apa scripting LUA-nya, luanya itu. Nah, mungkin buat yang kalian yang masih baru belajar scripting, kakak saranin ada mungkin yang udah asing ya, ada Alvin Blocks,
Nah, kalau yang di Indonesia ada tuh Roblox Indonesia dari YouTube. Dia menjelaskan tentang banyak ini juga. Bentar ya, kirim. Nah, ini Roblox Studio Indonesia. Dia juga menjelaskan banyak quotes. Belum berubah. Ada ini lagi show Belum. screen-nya kah? Belum Oh, lagi belum. cari. Mungkin ini linknya ya kalau misalkan kalian Oh, mau. iya. Boleh. Kalau yang mau belajar di situ bisa ada mumpung bahasa Indonesia juga dia menjelaskannya biar nggak pusing ya. Dan juga cara editing. Nah, dia juga bikin tuh yang animasi video. Animasi. Karena masih baru jadi banyak yang sering pakai dan tutorial juga jadi banyak marak yang dibuat juga. Jadi sering digunakan. Nah, mungkin bisa lihat-lihat dari yang sini juga. Seperti itu. Ya, ada pembahasan tentang scripting dan juga cara pembuatan di Roblox Studio-nya. Basic-basicnya. Wow, udah ke situ juga Karisma. Oke, mantap. Silakan ya dieksplor. Ya, jangan cuma ditiru aja tapi bisa dieksplor sendiri. Nah, biasanya kan kita kalau udah membuat sesuatu udah oke, nah udah tuh nggak diapalin lagi. Tapi kalau misalkan kalian mau cepat bisa, kalian breakdown itu scriptingnya, ya di breakdown semuanya supaya kalian tahu errornya di mana, terus troubleshoot-nya bagaimana. Seperti itu. Nah, itu biasanya kalau di coding kita harus sering teliti. Ya, sebagai seorang scripter atau programmer, kita harus sering teliti. Karena salah sedikit aja udah fatal, error, bingung carinya. Ya, namanya salah atau hurufnya besar kecil, ya seperti itu. Dan masih banyak ya selain yang dari Roblox Studio Indonesia, dari yang luar juga banyak, cuma masalahnya bahasa Inggris yang mungkin kurang memahami juga apa yang dikatakan. Ya, tapi ya ini standarnya kalau kalian mau belajar Roblox dan Studio. Seperti itu. Ya, semangat buat semuanya untuk pembuatan gamenya. Nanti ditunggu hasilnya. Add aja nama Roblox-nya. Biar nanti kalian bisa masuk ke satu-satu game kalian. Add akun. Tuh, langsung di add ya teman-teman ya. Nanti langsung di ini ya dicoba langsung sama Kak Denny. Iya, tapi itu akun ininya alternatif ya, yang masih kosong friend list-nya. Oke, semuanya dari kakak sih itu saja. Mungkin kalau misalkan kalian masih ada yang mau ditanyakan, bisa lewat apa tuh namanya? Discord ya Kak, boleh ya Kak? Discord boleh. Ya, oke. Oke, sip. Itu saja dari kakak. Saya kembalikan ke Mbak Yayan untuk penutupan. Oke, terima kasih Kak Denny. Kita kasih applause dulu buat Kak Denny. Nggak kedengeran ya applause-nya ya kalau online. Terima kasih Kak sudah berbagi ilmu malam ini. Sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu yuk. Biar seru teman-teman boleh pakai filter. Silakan dipilih Ya, nggak bisa. filternya. Filter mana ya? Oke. Sip. Sudah ready teman-teman? Wah, mana nih yang pakai baju biru? Pakai baju biru mau di samping-sampingin. Oh, KL juga pakai kerudung biru loh. Tapi ganti biar biru. Demi ya Kak. Oh, ini Nanda juga nih pakai kerudung biru. Kita samping-sampingin ya. Oke. Yuk, foto ya. Gayanya apa nih? Bebas aja ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, bentar. Baru layar 1. Layar 2. Ada Nujia, ada Tiara, ada Renuka. 1, 2, 3. Oke.
Next, layar 3. 1, 2, 3. Oke. Layar 4. Oh, ada Firdaus, ada Royan. 1, 2, 3. Kita lihat layar 5, layar 6. Layar 5, 1, 2, 3. Oh, ini nyebar semua ya yang open cam. 1, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Kak Denny dan juga teman-teman semuanya untuk kehadirannya malam ini. Semoga selamat beristirahat ya. Kita ketemu lagi besok. Teman-teman yang jadwalnya coaching dicek-cek kembali jam berapa teman-teman bertemu sama mentornya. Itu aja. Kalau ada kendala, problem buat tentang proyeknya jangan lupa diramaikan itu Q&A-nya di Discord ya. Itu aja dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Terima kasih, Kak. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Kak Denny.